Hai guys, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam session yang menarik saat ini. Saat ini saya kedatangan seorang tamu. Tamu kita terus terang aja nih, saya lagi mencoba mengulik kira-kira apa ya yang bisa saya bicarakan dengan beliau. Saya pertama nggak tahu beliau tuh apa gitu loh. Tapi setelah saya coba deket, saya ajak ngobrol, rupanya beliau ini adalah jebolan dari dulu program apa ya, pencarian bakat di salah satu stasiun televisi yang cukup terkenal di Indonesia. Nah, saya ingin coba-coba terus, saya ingin melihat siapa beliau-beliau ini. Tentu mungkin penasaran kali ya para pemirsa ingin tahu siapa sih orang itu. Baiklah, supaya untuk menghemat waktu, saya akan perkenalkan sahabat saya yang baru ini adalah Bro. Saya panggilnya Bro aja. Bro. Bergetar hatiku saat ku berkenalan denganmu. Ku dengar dia menyebutkan nama dirinya. Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Kita aja ya. Terima kasih Mas. Terus terang aja Mas. Jadi di selanya nih si Bro satu kita ini Bro Jai nih. Ya. Jai begitu dia nyanyi saya tadi jadi ngantuk. Kok bagus sekali suaranya. Amin. Aduh Mas, baik Mas. Terima kasih Mas atas bisa datang ke studio saya Mas. Jadi kita sedikit cerita-cerita ya mengenai mengulik dari perjalanan hidup seorang Mas. Terima kasih atau juga seorang Pak Bro. udah diundang ke sini. Bro Jai. Saya pengen nanya Bro aja ya. Iya. Panggil Ya. nama langsung juga nggak apa-apa. Ya, enaknya Bro deh. Kan Bro kan brothers Oke, baik. lebih lengkap gitu baik, ya. Pak Bro. Ya. Nah, Mas ini kan sekarang Ya. nih memang saya lihat Mas ini kan dari ini ya, Bro ini juga Mas Bro aja lah. Iya. Mas Bro ini kan dari seorang yang mengikuti kompetensi di Salah satu ajang TV. salah satu ajang TV. Iya. Ya. Terus itu tahun berapa ya? Tahun Mas. 2000-an berapa kemarin itu ya? Agak lama sih, Pak. Udah lama juga ya. Itu udah sempat jadi juara satu apa gimana? Aku runner up. Oh, runner up ya, Ya, bagus dong ya. lumayan. Terus yang pada saat itu yang juara satu siapa? tuh? Dari Jawa Tengah, aku Oh. dari perwakilan Sulawesi Selatan. Oh iya? Juara duanya Jawa Barat, aku juara 3. Oh, bagus. Runner up bagus. 2. Tapi harusnya juara satu ya, suaranya udah bagus. Baik. Tapi Mas, jadi Mas Bro ini saya ingin tahu nih, dulu belajar bernyanyi itu tuh memang ada bakat, memang atau ada belajar secara otodidak atau turunan atau gimana? Sedikit sebelum kita cerita yang lain nih. Mungkin bakat dari mama kali, Pak. Karena memang mama kan waktu zaman dulu tuh orang seniman tuh banyak kesidahan ya kalau ibu. Ya, betul. Nah, jadi turun ke saya. Kalau latar belakang pendidikan ya ada otodidak, dapat pendidikan bernyanyi itu saat karantina di ajang itu malah. Oh, Waktu itu gitu. kepala sekolahnya Roma Irama kan. Di sana diajarin gitu kan. Jadi sebenarnya basicnya pop tapi dibawa ke ajang dangdut itu sama TV-nya. Oh, waktu itu apa Mas lagu-lagu dangdut atau Lagu dangdut. Oh, lagu Padahal sebenarnya dangdut basicnya ya. pop diajarin untuk jadi penyanyi dangdut. Oh, gitu. Terus gimana? Waktu itu memang dasarnya memang dari awalnya memang kita pecinta dangdut atau memang popnya dulu kita masuk? Sebenarnya sih kalau musik itu ini apa ya? Berusaha menikmati mana aja yang asik buat dinikmati. Jadi nggak ada yang harus fokus dengan musik mana. Oh, terus ini nih, Mas. Mas ini rupanya udah banyak yang masuk ke ini saya, Mas. Banyak ke Android saya ini. Masya Allah. Ini banyak pertanyaan nih. Padahal orangnya baru saya kenali nih. Tapi ini pertanyaan sudah masuk nih. Kebetulan para pemirsa, kita nih banyak masuk ya. Jadi sebelum kita mengulik ini, saya suka sebarkan dulu kepada masyarakat, ya kan, melalui flyer kita. Nah, di situ akhirnya banyak yang mengenal beliau ngasih pertanyaan. Jadi saya hanya membacakan pertanyaan daripada netizen yang ada aja di sini nih. Nah, ini Mas ini kan dulu kan adalah mulai dari lomba Iya. pencarian bakat ya, Iya. pencarian bakat.
Dan itu prestasinya di mana-mana aja Mas, udah pernah menjuari mana aja tuh Mas? Kalau nasional yang tadi di salah satu TV itu, kalau tentunya dari kecil udah ikut lomba kayak 17-an gitu, Pak. Ya kan? Oh gitu. Lomba 17-an dan lomba antar sekolah, lomba antar seperti itulah. Gitu. Kemudian ya setelah dari ajang itu, alhamdulillah dapat kontrak dari TV, kita dapat pekerjaan-pekerjaan nyanyi di luar kota. Kemudian beberapa negara juga. Udah ke berapa negara? Off-air. Udah berapa negara yang dikunjungi? Kalau di luar Asia sih udah sampai kayak ke Turki, Dubai. Udah bagus dong. Asia juga beberapa negara. Itu nyanyi apa ada yang lain ya? Ada nyanyi juga, nyanyi sekalian inilah trip. Oh, healing. Ajak dong. Iya. Tapi saya jangan usah nyanyi, saya nyanyi suruh bro aja nyanyi, saya mah ikut aja. Oke Mas, dari situ nanti kan artinya kan dari sukses nyanyinya kan sudah cukup ini ya. Nah, sekarang kan saya dengar katanya merambah lagi ke pekerjaan yang lain. Tuh pekerjaan itu apa? Itu pemirsa juga banyak yang nanya nih. Kayak sering lihat wajah Mas ini kan di tampilan televisi, tampilan YouTube. Apa yang sekarang jadi digelukin Mas setelah nyanyi ini? Iya, jadi sering berjalannya waktu, selain media sekarang buat promo kan bukan hanya di TV ya Pak. Iya, betul. Kita juga kayak sekarang ada di sosmed, di YouTube channel seperti kita ini. Jadi saya juga banyak mengcover-cover lagu-lagu populer orang aku cover, dan hampir setiap tahun sih ngeluarin single. Walaupun mungkin kita belum tahu boomingnya kapannya, tapi kita tetap berusaha berkarya. Saya mencoba nyari peluang lain selain di dunia entertainment itu. Aku nge-MC juga kadang-kadang. Dan sekarang saya lagi menggeluti usaha di bidang garment, penjualan baju, beli baju di Jakarta dikirim ke Sulawesi buat dikelola oleh keluarga di sana. Oh bagus tuh. Jadi apa? Berupa kaos atau apa? Ada kaos juga, ada baju buat wedding juga di sana dikelola oleh mama. Jadi bridal di sana. Oh bridal ya, gitu ya. Terus yang ngerancang apa bro sendiri? Kita di sini cari barangnya di sini. Oh cari barangnya. Terus sesuai kebutuhan orang di sana. Jadi kita nggak ngerancang desain itu ya dari situ tuh bagus. Udah berapa lama tuh? Udah hampir 2 tahun ini. Artinya udah cuan udah banyak ya? Enggak juga, masih merintis Pak, masih merintis. Jadi benar-benar sekarang peralihan sih dari yang sering-sering manggung sekarang mencoba untuk belajar gimana caranya buat jadi wirausaha kecil-kecilan gitu. Mas Bro, kalau kita lihat nih artis-artis yang udah besar sekarang, itu kan sekarang dia tidak merambah di dunia keartisannya kan. Dunia entertain dia lakukan dan cukup berhasil kan. Bahkan daripada teman-teman artis itu malah sekarang jadi pejabat negara di zaman eranya Pak Prabowo. Nah, kalau kita punya orientasi ke arah sana, kenapa tidak? Iya, betul. Artinya kan kita punya kemampuan ke arah sana. Jadikanlah diri kita diri yang produktif kan begitu Mas Bro ya. Jadi jangan hanya terfokus ke satu bidang, tapi kalau bisa kita ada ke bidang-bidang yang lain. Iya, betul. Saya sangat mendukung sekali karena saya selama ini tamu-tamu apa sahabat-sahabat yang saya undang ke podcast saya ini ya semuanya adalah mungkin dulu mempunyai latar belakang yang berbeda dengan yang sekarang. Suksesnya itu ya setelah sekarang ini ya kan dia berhasil menekuni. Nah terus kira-kira nih Mas, pada waktu kan Mas Bro ini, Mas Jai ini kan dulu kan menyanyi tiba-tiba berubah ya kan ke seorang pengusaha atau entrepreneur juga ya. Nah itu yang mendasari itu apa kira-kira? Apa mungkin bosan dinyanyi, mungkin gua nggak dapet nggak dapet inilah, nggak dapet apa ya namanya penonton istilahnya royalti. Bukan, nggak dapet job gitu. Ya job sudah mulai berkurang ya Pak ya. Maaf ya. Benar, tapi itu benar bahwa saya melihat banyak sekali senior-senior yang di hari tuanya saya melihat kehidupannya sangat prihatin. Karena mereka cuma mengandalkan dari dunia panggung, dari syuting atau apa, tapi itu tidak bisa menopang hidup mereka di masa depan. Betul. Makanya saya pun mencoba untuk jadi wirausaha ini bagian dari tabungan saya sedikit demi sedikit. Saya coba tabung untuk saya kembangkan untuk jangan sampai di hari tua saya nanti saya merasakan seperti apa yang para senior-senior rasakan gitu. Jadi kita harus punya plan lain di mana bisa sinkron dengan dunia hiburan yang masih alhamdulillah masih tetap laku sampai sekarang, masih ada yang ngajak buat ngamen Pak istilah ini kan. Jadi gimana caranya supaya waktunya nggak terikat gitu loh. Jadi kalau usaha itu kan kita nggak harus yang berangkat jam 7 pagi pulang jam 5 sore kan. Kalau jadi pedagang kan kayak gitu ya Pak. Ya itulah yang aku pilih dan asik banget ternyata. Jadi bisa
kadang-kadang saya manggung ada yang bantuin buat tawarin dagangan gitu kan, ada mbak yang bantuin kayak gitu gitulah contohnya. Nanti saya bantu tuh Mas Ali. Rupanya kan gini, Bro Jai ini kan sebetulnya udah banyak pemirsa, udah banyak yang kenal dengan beliau. Saya aja pura-pura panggil dia lupa, biar lebih asik kita acaranya gitu loh. Jadi sekarang kan Mas tadi Mas Bro ini udah cerita ya mengenai latar belakangnya, udah gitu masa transisi perpindahannya dari seorang penyanyi menjadi seorang bisnismen gitu. Dan itu alhamdulillah kan sekarang sudah meranjak naik ya. Nah, kira-kira yang mungkin pemirsa juga banyak bertanya nih. Ini kiat-kiat apa? Mungkin bisa di-sharing kepada teman-teman yang junior-junior kita nih. Untuk mencapai kesuksesan itu dengan yang transisi ini kan transisi berbeda ini. Ini apa tuh Mas? Bisa cerita nggak tuh? Kalau dibilang kiat sukses sebenarnya sukses itu kan cuma bisa dirasakan ya. Kayak kadang-kadang orang berduit juga tapi sebenarnya nggak bahagia gitu kan. Jadi kesuksesan buat saya adalah bagaimana kita berangkat tidur dengan nyaman dan bangun dengan perasaan nyaman dan kita cukup dalam menjalani kehidupan. Gitu loh. Itu aja, jadi bisa hidup tuh nggak terbawa stres. Yang penting bahagia aja, mensyukuri apa yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, satu lagi nih, kalau saya ngulik dari teman-teman yang lain, ini pasti ada tantangan dong. Ya. Dalam rangka beralihnya profesi. Kan tidak semudah itu. Ya. Apalagi misalnya kalau kita melakukan pekerjaan harus berdasarkan passion kita ya. Passion kita arahnya kemana. Nah, yang jadi pertanyaan, misalnya kan Mas sekarang istilahnya jadi mulai berdagang nih, berniaga. Itu kalau nggak punya passionnya nggak susah kan Mas? Ada juga sekarang banyak artis ya, jadi mereka itu karena memanfaatkan ketenarannya, keartisannya itu dia bisa berdagang, bahkan bisa jadi politikus. Nah, kalau tantangan-tantangan yang terberat ini untuk Mas Jai rasakan itu apa? Kalau bernyanyi itu sebenarnya sama aja juga dengan berdagang, Pak. Cuman kalau bernyanyi itu atau nge-MC itu kita dagang suara, kita menjual skill. Nah kalau usaha lain selain bernyanyi, yang saya lakukan adalah berdagang barang gitu loh. Jadi sebenarnya hampir sama formatnya, cuman dalam bentuk dagangan yang berbeda. Jadi mama saya dong yang diajak nyanyi, budget berapa aja? Ya udah berapa budgetnya, seperti itu kan jualan juga ya Pak ya. Nah seperti itu juga dengan nyanyi. Ini barangnya ada segini nih, modalnya sekian, kamu lebihin deh buat untungnya saya. Nah, kayak gitu contohnya. Sama seperti itu. Jadi dagang dengan nyanyi tuh aku pikir sih hampir sama, cuman caranya aja yang berbeda. Ya, jadi nggak berat kok untuk menjalaninya. Nggak berat ya? Iya. Mungkin kalau saya yang aku pikir malah berat, mungkin kalau saya ini seorang seniman seperti ini yang waktunya nggak menentu harus keluar masuk kapan. Tiba-tiba harus disuruh berangkat jam 7 pagi dan pulang jam 5 sore, itu yang masih belum bisa, walaupun mungkin latar belakang pendidikan ada ya Pak ya. Betul. Ya tapi aduh kayaknya nggak bisa ini waktunya sinkron. Soalnya banyak juga netizen kan gini, kan biasanya orang itu beralih apabila yang lamanya itu sudah tidak ada lagi. Ya, tidak ada yang melihat lagi, nggak ada yang meliriknya, makanya gimana dia mempertahankan hidup atau struggle for life-nya dia beralih. Tapi kalau saya ngelihat cerita yang Mas Bro tadi sampaikan, ini kan Mas ini baru nanjak, ini sudah main, nah ini itu gimana tuh Mas? Sebenarnya juga kalau dibilang nanjak juga enggak Mas, tapi masalah seperti apa karir kita kan orang bisa menilai di luar sana, cuman mengantisipasi bahwa kita harus melakukan sesuatu di luar dari apa yang selama yang kita jalani, tapi tetap kondusif, masih tetap aman semuanya. Jadi mengantisipasi, takut besok-besok beneran nggak ada yang manggil aku ngamen lagi, takut besok-besok saya benar udah harus pulang kampung gitu kan. Oh ya udahlah, aku udah ada prepare gitu, jangan sampai saya mati dalam keadaan melarat gitu kan Pak. Kita harus antisipasi bahasa anak mudanya. Bahasa anak mudanya sekarang gitu Pak. Karena kalau udah usia nanti udah 40 ke atas 50, yang mau ngajak saya manggung siapa lagi Pak? Gitu kan. Jadi mulai kita udah mulai dari sekarang udah mempersiapkan udah ngerasain diri ya. Jatuh bangunnya, oh ternyata kayak gini ya dagangnya. Nyari duit kok berasa banget susahnya ya. Kayak gitu. Terus satu lagi nih.
kan tadi cerita di awal kan berdagang ini ya pakaian ya. Ya. Ya, pakaian, berdagang pakaian. Terus kira-kira nih ada lagi nggak selain konveksi atau pakaian yang digeluki lagi? Sejauh ini masih seperti itu aja dulu Pak, nyanyi, MC dan dagang. Dagang, sebagian dagang di Jakarta, sebagian juga yang tadi saya cerita. Buat di daerah di sana dikelola oleh Mama. Nah, seperti itulah Pak. Mari seperti itu aja. Oke, satu lagi nih. Mungkin kalau saya pemirsa, kalau saya ingin mengulik terus ini mungkin waktunya mungkin bisa berjam-jam nih. Tapi saya lihat beliau ini mungkin masih ada acara lain ya. Jadi kira-kira sebelum menutup pembicaraan kita nih, saya ingin ini dulu Mas, akan mensinkronkan kembali, yaitu menyeimbangkan kreativitas ya yang Mas miliki sekarang dengan bisnisnya Mas ini gimana? Jadi kreatif itu dinyanyi, karena kan semua harus berkreatif nih. Nah, mensinkronkannya ini sehingga semuanya itu jalan bagus, itu semuanya gimana cara itu Mas? Sejauh ini seperti yang saya bilang tadi Pak, bahwa dunia dagang itu dan dunia nyanyi adalah pekerjaan yang menurut saya tidak memerlukan waktu yang pakem gitu loh Pak. Jadi waktunya memang tidak terbatas. Jadi sejauh ini sih seimbang-seimbang aja, semuanya enak-enak dijalaninnya. Asik kalau dibilang Bapak tadi fashion saya juga di situ, ya fashion saya pun di situ juga ada. Gitu. Jadi sejauh ini alhamdulillah, yang penting kita melakukannya dengan hobi, jadi hobi yang menghasilkan istilahnya kan. Jadi melakukannya dengan senang hati, dengan happy, insya Allah tidak akan terasa berat Pak. Ya seperti itu. Nah nih sebagai closing statement nih dari pertemuan kita, soalnya Mas juga lagi ada acara lagi ya yang ini. Kira-kira tolong sampaikanlah kepada teman-teman nih kaula muda nih untuk ya sampaikan kira-kira untuk motivasi mereka untuk mencapai sukses karena setiap orang kan sebetulnya memiliki sukses sendiri masing-masing ya. Tapi dengan adanya dari Mas Jai ini, kira-kira apa yang bisa disampaikan ke teman-teman ini? Buat seluruh pemirsa, penonton, viewers, guys, bahwa hidup itu harus bermimpi. Harus banyak bermimpi untuk bisa menjadi survive. Bermimpi, bangun, dan wujudkan mimpi kita. Oke, Mas. Mas, Bro Jai. Mas Bro Jai. Terima kasih atas kedatangannya di sini. Terima kasih. Nanti saya akan undang lagi. Soalnya banyak lagi pemirsa nih. Siap. Baiklah pemirsa, kita akhiri dulu percakapan singkat kita dengan Mas Jai. Kondangin. Mas Jai Kondang. Sebelum kita mengakhiri, saya minta Mas Jai untuk bisa bernyanyi, untuk mengobati rindu daripada teman-teman semua. Gara-gara sebotol minuman, tapi kamu jangan mabuk-mabuk. Oke, terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih.